Ibaratnya, lu di travel agent tuh kayak lu di Indomaret. Semua ada. Lu datang, Pak, saya nyari minuman mineral. Pak, saya nyari roti. Pak, saya nyari sampo. Pak, saya nyari tisu. Nyari obat nyamuk. Korek kuping. Ada. Dan kita ngantri. Bayangin ada berapa agent di Jakarta. Kedua, kalau kita salah atau kita salah ngitung, dimaki-maki. Maki-maki ya. Kamu gimana sih? Kamu belajar nggak? Kamu ngerti nggak? Wah, itu tahun 89-90. Oke. Ibaratnya makanya kalau udah duduk di counter travel agent, tahu kalau tahun 80-an ya, lu harus sudah siap mental tempur. Ada travel suka ngebajak nih tiketingnya nih. Jadi, wah ini ada nih sejak misalnya si Helmi nih, keren banget ini nih, bisa menguntungkan lah begitu. Kadang tuh suka diniku tuh, kita bagi hasil aja gitu. Yang penting lo pindah ke gua gitu. Iya. Lu pernah ngerasain nih? Pernah. Wow. Berarti ini udah tiketing profesional. Enggak, gua nggak profesional. Jadi karena dan dia juga bisa lihat dia pelanggan sering, langganan atau baru sesekali beli tiket. Iya. Kalau sesekali kita di travel agent, kalau mau ada penerbangan yang aneh dan tidak ada di Indonesia, kita cek dari Singapura, pasti ada. Buat gua tuh tiketing itu semacam kayak apa ya? Semacam kayak pintu gerbang, ngerti nggak lo? Ya kan? Kawat Chandra di muka. Ah, itu dia kawat Chandra di muka. Barang siapa lo bisa nguasain ilmu tiketing, seharusnya meremeh tuh ke maskapai itu. Oke, airlines people, hari ini gue kedatangan teman lagi satu. Teman gue yang satu ini, meskipun ya orang ini cuman bekerja sama gue tuh di satu maskapai aja gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa, gue merasa kayak deket banget sama dia satu nih. Langsung aja ya kita sapa ya. Muhammad Helmi. Siap. Apa kabar bro? Baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Helmi ini buat gue jadi gini nih. Gua kalau menyapa orang-orang yang minimal pernah kerja di maskapai ataupun yang masih sebutannya airline people. Oke. Nah, jadi kalau lo masuk gak ya, lo bukan airline people lagi buat gua, tapi lo udah tulen. Iya. Legend. Kenapa gua bilang tulen nih? Karena lo pernah di maskapai regular flight, ya yang berjadwal. Charter juga lo pernah, kargo lo pernah. Kalau nggak salah lo travel pernah juga? Pernah juga. Pernah. Dan sekarang kargo. Dan sekarang dia masih aktif gitu di salah satu maskapai. Oke. Nah, Mi, gue mau ngebahas mengenai awal karir lo nih di maskapai. Dulu waktu lo di maskapai di awal kalau nggak salah di Sempati ya. Tahun berapa itu Mi lo gabung Mi? Gua tahun sekitar 91. 91 ya. 91-92 lah. 92 awal. 92 awal. Okay. Dan sebetulnya sih memang di bisnis penerbangan ini gue mulai tahun 90, 89. Dan itu di travel agent. Oh, okay. Jadi dari begitu lulus kuliah ya gue udah terjun di travel agent dan langsung kenapa nggak tahu masuk pegang di domestik airlines untuk handle. Waktu itu hanya beberapa airline, hanya 2 ya. Habis satu lagi apa? Oh, Garuda. Iya, Garuda, Burak, Mandala, zaman Merpati masih ada itu tahun 89 90. Domestik. Nah, tapi dalam perjalanan waktu gue hanya setahun karena di domestik kelihatannya kurang tantangan. Wih, Gue pegang internasional. Oke. Dan tahun 89 itu belum. Sorry, lu di itunya atau di maskapai yang internasional? Travel agent. Oh, travel agent internasional, oke. Travel internasional. Jadi dulu gue udah di Ayata, travel agent udah Ayata. Udah Ayata, oke. Dan waktu itu belum ada komputer, belum ada model Abacus. Oh, oke. Jadi semuanya masih pakai manual. Ada namanya ABC Guide sama Air Tarif. Jadi yang bukunya tebel-tebel. Kebayang nggak tuh gimana caranya menghitung harga? Wah, itulah. Tahun berapa itu? Tahun 89-90. 89-90 belum ada sistem CRS gitu belum ada? Belum ada. Abacus kayak Amadeus. Belum ada. Terus kalau yang Garuda pakai apa berarti dia? Pakai Arga dulu. Oh, pakai Arga. Arga 1, Arga 2. Ya, Kemudian kalau kayak airline Singapore Airlines segala macam itu pakai common sistem mereka masing-masing. Jadi kalau kita mau compare harga, kita buat quotation dulu pakai manual di kertas. Kita cocokin, kita telepon konsultasi sama mereka, bener nggak nih? Lu bayangin tahun 89, 98, 9, 90. Gue pernah lihat sih bukunya tuh. Bukunya tebel kan? Tebel kan? Tebel banget. Disitulah nggak boleh miss. Disitulah makanya dulu ada
ada istilah yang namanya kita sebut kayak short collect, under collect. Itu ibaratnya kalau kita istilahnya nombok. Nah itulah. Kalau kita salah-salah ngitung, wah disitulah perjuangan gue setahun. Gue belajar. Apalagi kalau udah namanya ada tamu minta rute keliling dunia. Around the world dengan mix airline. Nah, lu bayangin dari Jakarta dia bisa pakai SQ, nanti SQ sampai ke mungkin ke New York, dari New York dia pakai dulu masih ada Pan Am, kemudian pakai Delta Airlines, kemudian di dalam domestik Amerikanya dia pakai United Airlines atau American Airlines. Nah itu kita harus cross check. Jadi kita berapa airline? Kalau misalnya di situ ada dalam satu rute penerbangan dia ada sekitar ada 7 apa 4 airline, kita mesti kontak masing-masing, kita telepon ke kantornya, ke tiketingnya. Manual tuh? Hah? Manual. Atau pakai belum ada sistem ya, belum ada personel lu ya. Kita lihat compare-nya di kan kalau yang kesininya kan pakai itu bisa tuh. Ya, apa sih istilahnya tuh? Apa ya? Gue lupa lah ya, message yang komen lain begitu. Iya, kalau dulu nggak ada, kita dulu nggak ada ya? Nggak ada, jadi kita mesti telepon ke airline, kita ngomong sama tiketingnya, Mbak, benar nggak rute ini harganya segini, teksnya segini. Bahasa Inggris tuh? Enggak, bahasa Indonesia. Kan anak tiketingnya orang Indonesia. Kebanyakan kantornya kayak kantor kan ada. Kita makanya kita cari airline yang punya perwakilan di Jakarta. Dan kita telepon. Dan kita ngantri, bayangin ada berapa agent di Jakarta. Kedua, kalau kita salah atau kita salah ngitung, dimaki-maki. Maki-maki. Kamu gimana sih? Kamu belajar nggak? Kamu ngerti nggak? Gitu. Wah itu tahun 89-90. Itu gue udah keringat dingin tuh gue telepon kalau udah airline asing tuh. Makanya dulu kalau rute internasional paling senang kalau cuma jual Jakarta Singapura, Jakarta Tokyo pulang pergi itu gampang cincai. Misalnya point to point. Coba kalau keliling dunia. Belum lagi di domestiknya, misal di Amerika dia mau ke kota-kota kecil atau di Eropa dia mau ke kota-kota kecil pakai pesawat, kita mesti telepon. Dan kita harus tahu, dan makanya di situ kita harus pinter-pinter nanya senior. Kadang-kadang senior juga lagi pusing, dia marah-marah, kita maki-maki, udahlah macam-macam. Tahun 89-90 tuh ya. Oke, Airline People ya, lu bayangin ya. Makanya lu kalau kadang suka merasa nih ya, ada yang baru belajar tiketing gitu, udah gitu pakai model yang website lagi, pakai menu ya kan, model klik begitu kan. Itu kadang suka udah merasa gimana gitu kan. Karena jujur aja nih, gua kalau kedatang travel yang lumayan besar gitu, tiketingnya, wah itu gimana ya, kadang gayanya, tapi memang mereka gua lihat ngecaknya itu jago banget. Iya. Ya jadi konon, bener gak nih, gua tanya malu nih ya, konon kalau tiketing yang model kayak lu lah ya, lu belajar masalah tiketing itu, dia itu pinter ngecak. Jadi gini, misalnya orang mau Jakarta Honolulu gitu kan, itu tergantung tiketingnya tuh nih. Iya. Kalau tiketingnya dia hebat ngecaknya, waktunya cepat, harganya murah, bisa betul nih gitu. Bisa. Jadi disitulah makanya kadang-kadang kan kalau tahun 89-90 kebanyakan kalau di pelanggan ya kayak pribadi ya atau corporate biasanya kalau udah megang satu tiketing misalnya si A, si B, si C, kalau dia emang udah jago ini pegang terus dan customer ngikut. Jadi kalau dia pindah-pindah perusahaan makanya dulu makanya kalau yang jago-jago itu customer ngikut dan dia berani dibayar mahal oleh perusahaan karena kalau dia pindah orang customer pindah. Dan dulu kalau namanya orang belanja tiket internasional ya jauh. Orang kalau belanja tiket domestik paling rupiah udah bisa gitu. Kalau dolar belum lagi tuh. Orang sekali belanja tiket internasional itu bisa 50 juta, 60 juta kalau dirupiahin. Satu customer, penumpang, kalau penumpangnya 5 sekeluarga. Jadi kalau transaksi internasional itu bisa sampai ratusan juta. Makanya seorang tiketing internasional kalau dia udah dipegang dan udah jago, udah. Belum zaman dulu Mi. Ya. Sekarang sama. Sama juga bisa megang. Jadi kalau sekarang karena udah zaman canggih ya dia bisa quotation, dia bisa lihat sistem segala macam. Lebih enak sebetulnya. Makanya sekarang tinggal pinter-pinternya dia bisa lihat kan dia udah belajar apa istilahnya kayak Abacus, Amadeus, bla bla segala gitu. Nah itu kalau dia bisa ngecek itu jago ya maka harusnya lebih canggih, lebih banyak customernya. Malah konon katanya ya ada travel suka ngebajak nih tiketnya nih. Jadi wah ini ada nih si jago misalnya si Helm ini keren banget ini nih bisa menguntungkan lah begitu. Kadang tuh suka dinipu tuh Mi, kita bagi hasil aja gitu. Yang penting lo pindah ke gua gitu. Iya. Lu pernah ngerasain Mi? Pernah. Berarti ini udah tiketing profesional. Enggak, gua nggak profesional. Jadi karena gua pernah begitu juga. Jadi pernah ditawarkan juga waktu itu ya diajakin pindah tahun 89-90 itu tadi karena kita pegang customer. Pegang customer. Jadi kalau gua pindah ya customer ikut semua. Kedua ya kalau namanya dulu kan ya paling gaji tahun 89 berapa sih UMR?
Ya, nggak sampai. Rata-rata paling cuma 200.000, 150.000 per bulan tahun 90 loh. Karena sekitar 180.000 nggak salah gaji. Dan kalau kita lihat gaji kecil gitu, ya biasanya kita dapat bonus kalau lu dapat customer bisa omset internasional misalnya dapat 50 juta atau lebih, ya lu dapat berapa persen gitu. Itu internasional ya, bukan kita nggak ngomong domestik. Kalau domestik sih umum ya, karena udah sudah ketakar, misalnya sudah dijatah komisinya, insentifnya berapa. Tapi kalau internasional enggak. Internasional itu yang profit itu tidak bisa unpredictable. Jadi orang bisa nguntungin internasional, bisa satu untung itu bisa ada 10 juta, 20 juta, tergantung pinter-pinter tiketing. Makanya di situ lah tiketing, kenapa dia punya dominan. Kalau misalnya dia istilahnya loyal ke perusahaan dan dia itu, dia bisa nguntungin, ini customer ini. Dan dia juga bisa lihat dia pelanggan sering, langganan atau baru sesekali beli tiket. Kalau sesekali di iya, gitu ya. Dan pelanggan tidak pernah tahu. Nggak bakal tahu. Nggak pernah tahu. Coba lu terangin loh. Ke Airline People mungkin ada beberapa yang masuk ikan domestik, nggak paham internasional. Itu kenapa bisa customer lu nggak tahu? Lu harus kan kalau bukan gue sombong ya, kalau gue sih paham gitu. Coba lu jelasin gitu. Kenapa kok si orang pembeli tiket dia bisa nggak sadar atau nggak tahu bahwa harganya sebenarnya bisa dapat lebih murah lagi gitu? Ya kan kalau di domestik kan sudah ada ketentuan pemerintah dengan komisi, dengan yang di batas atas, batas bawah. Tapi kalau internasional kan ada namanya publish fare, net fare, dan kedua selisihnya itu lebih daripada 5%. Dan masing-masing dan policy itu masing-masing airline internasional. Ini selisih mata uang atau apa nih? Selisih profit margin dan itu variatif tergantung airline-nya. Kalau airline-nya dan kedua tergantung. Nah, di international flight itu ada dua, ada namanya special fare sama normal fare. Yang paling besar atau paling gila keuntungan itu ada normal fare. Dan penumpang juga sekarang mungkin penumpang juga udah pintar kan, udah banyak website. Dulu zaman dulu orang nggak tahu. Makanya gue bilang sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Iya, karena penumpang bukan nggak bisa, bisa. Cuman kan sekarang kan penumpang, karena begini, di internasional itu ada dua internasional, ada namanya normal fare sama special fare. Special fare itu selalu dikeluarkan oleh masing-masing airline, dan itu tergantung kalau dalam persaingan, misalnya dalam satu persaingan, misalnya rute kayak dari sini ke Abu Dhabi atau ke Dubai, itu kalau misalnya di situ ada 5 airline yang bersaing, ya dia untuk menang, jadi bisa mengeluarkan special fare. Tapi conditionnya apa? Masing-masing kan beda-beda. Mungkin special ini berlaku cuma 7 hari, kemudian kadang-kadang tidak bisa di refund, tidak bisa di ini. Special fare itu berarti bukan untuk 1-2 travel, umum semua dibuka, siapa travel itu pun boleh ambil. Mungkin di sini ada khusus kan? Ada sih, ada. Dan travel khusus semua juga kembali lagi kontribusi terbesar. Jadi nggak dibuka, kayak domestik buka kelas ini siapapun agennya boleh ambil, nggak begitu juga. Gue nggak tahu ya. Sampai sekarang perlakuan internasional nggak tahu, gitu. masih. Kalau sekarang lo jalan lihat travel yang sendiri aja itu, dia pasang banner besar kan, diskon sampai 50% gitu kan. Berarti kontribusi besar. sama di mana-mana kan juga. Kalau namanya kayak pelanggan yang terbesar ya mau nggak mau kan pasti dapat perlakuan khusus. Iya dong, kan dia kan istilahnya supporting terbesar. Semua dalam bisnis, mau bisnis jasa, bisnis dagang bagaimana, kalau dia kontribusi atau loyal istilahnya supporting, ya pasti dikasih fasilitas. Jadi gue mau koreksi sedikit nih. Nggak koreksi sih, bukan. Jadi bedanya luar negeri sama Indonesia, luar negeri itu yang diatur adalah batas atas. Batas atas yang diatur. Luar negeri maskapai luar. Harga tiket luar negeri ya. Iya, batas atas. Tapi kalau Indonesia batas bawah yang diatur. Luar negeri nggak ada batas bawah. Ada di batas atas. Jadi lu Jakarta, Hawaii, dari luar negeri itu biasanya kan memang di ayatan kan. Ayat itu ngatur batas atasnya misalnya 15 juta kan. Itu 15 juta. Nah, perihal nanti lu di bawahnya harga berapa? Variatif. Jadi kalau kita lihat tiketnya tuh langsung 15 juta benar harga. Makanya yang tadi Helmi bilang orang nggak paham. Karena di total tiket 15 juta. Kalau di domestik kan harga 700 ya, tiket 700. Gitu. Tinggal komisinya kalau di domestik 5%, 4%. Udah. Dan dia nggak bisa apa-apa. Udah dikunci yang tapi kalau yang tiket internasional harga 15 juta, kalau spare masih jauh di bawahnya. Nah, gitu. Udah lama kan di maskapai kan masing-masing nih. Kalau begitu gue mau nanya kenapa
sampai sekarang tiket internasional masih begitu. Kenapa nggak mau transparan aja? Jual segitu, harga segitu yang tertera. Kenapa masih begitu terus? Kan kalau internasional ngikutin IATA regulation. Kalau nggak ikut IATA, dia nggak tunduk dengan aturan. Kan ada aturannya. Itu aturannya emang begitu. IATA. Kenapa Makanya abu-abu begitu beda. ya? Nggak abu-abu. Justru abu-abu dong, Mi. Harga tiket 15 juta. Gua itu bayar ke airline-nya misalnya setengahnya cuma 7,5. Abu-abu dong, Mi. Enggak. Jadi gini, itu kan namanya normal fare. Jadi IATA itu International Association Travel Transportation. Ya pokoknya IATA lah singkatannya. Itu kan dia menghitung berdasarkan mileage, jarak tempuh terbang dari Jakarta ke Honolulu atau ke Tokyo sekian banyak, sekian mile, kemudian dihitung dengan seat dengan kapasitas menurut perhitungan IATA, harga tiket rute segitu 15 juta. Semua airline yang terbang rute itu harus pakai 15 juta. Aku sebagai, anggaplah ya, kalau gue sebagai orang yang beli tiket, gue maunya kayak ini loh, kayak maskapai yang di sini gitu. Harga tiket segini, NTA segini, selisih, oh oke lah cek lalu dapat. Tapi kalau dapat dari setengah tiket mah gila nih. Enggak, itu memang udah aturan internasional dan itu tinggal polisinya. Jadi gini loh, maksudnya Helmi gini ya. Jadi udah ada hitungannya dari Jakarta ke Hawaii itu, dia ada rumusnya sendiri. Dengan dengan standar tadi ya, standar nih ya, maksudnya standar dan bukan yang dimurah-murahin harganya itu 15 juta gitu. Makanya kan tadi gue bilang aturannya itu di batas atas, lu maksimal 15 juta harganya gitu. Karena gue udah hitung nih kata IATA nih. Nah, cuman pada pelaksanaan nanti dia kasih harga spesial fare atau segala macam itu lain lagi gitu. IATA mah itu selalu aja mau ngomong aja gitu. Yang penting kan semua, makanya kan IATA tuh hanya mengatur. Bahkan itu kan polisinya dari masing-masing airline. Kan masing-masing airline kayak Emirates, Kuwait Airways, SQ, Cathay Pacific, Eva Air, apalagi Japan Airlines, kemudian kan mereka mungkin masing-masing punya policy. Masing-masing punya untuk gimana untuk meningkatkan pendapatan dari Indonesia. Ya untuk meningkatkan market, bisa gue dapat market dari Indonesia, ya gue harus ngeluarin spesial promo, atau gue memberikan diskon yang besar, atau apa dalam rangka mau narik turis dari Indonesia, ya kan, disikat harganya, gitu kan. Lagi contohnya dulu deh, sekarang contohnya KLM itu Belanda. Itu sebetulnya dia kan terbangnya dari Amsterdam kenapa selalu kebanyakan airline besar di dunia itu ke Singapura, nggak ke Jakarta. Ada kan airline yang nggak masuk ke Jakarta, cuma sampai Singapura. Terus kenapa orang Indonesia kalau mereka airline itu harus pakai terbang dulu ke Singapura pakai airline asing, harus connecting. Nah itu salah satu contoh. Jadi mereka di perhitungan mereka itu market lebih tinggi ke Singapura. Orang tujuan di Asia Tenggara itu pintu masuk pusat bisnis, pusat apapun keuntungan Singapura. Indonesia tuh hanya, padahal penumpangnya banyak dari Indonesia misalnya mau naik pesawat itu, tapi kalau dia terbangin ke Indonesia itu tidak efisien. Karena apa? Biaya. Kalau dia terbang dari misalnya dari Eropa ke atau dari Moskow, dari rute-rute jauh, dia dari contoh lah misalnya dia terbang dari Inggris, London ke Singapura terus ke Indonesia lagi, itu kan biayanya 2 kali, biaya landing sama biaya afturnya. Dari Singapura ke Jakarta dia keluar 2 biaya. Kalau dia terbang dari London ke Singapura dia cuma sekali biaya. Untuk supaya dapat duit dari orang-orang Indonesia yang mau naik pesawat dia kerjasama sama Garuda atau kerjasama apa namanya, makanya ada namanya Star Alliance. Kenapa nggak dibalik aja, Mi? Kenapa nggak dibalik aja? Apa contohnya? Kan yang banyak yang berangkat orang Indonesia. Ya kan? Tidak. Nggak bisa. Setiap airlines itu pasti sudah ada database. Kalau airline misalnya berapa persen sih orang yang berbisnis di Indonesia di Jakarta? Kebanyakan pusat bisnis di Asia Tenggara Singapura. Jadi mereka lebih baik, dan kebanyakan airline asing itu, kebanyakan airline asing luar negeri itu kebanyakan punya home base Singapura. Makanya coba cek dari Singapura outgoingnya. Semua airline ada. Termasuk yang kita nggak punya kerjasama diplomatik, El Al, Israel punya, Tel Aviv. Nah, sekarang orang misalnya yang mau ke Holy Land, mau ke Yerusalem. Iya, Yerusalem, iya benar. Nah, orang kalau mau naik daripada naik airline lain dia mau naik El Al.
El Al tuh nama maskapainya. Indonesia bisa ke sana? Bisa, kalau dia misalnya bisa. Kita nggak punya kedutaannya, nggak punya. Nah, kedutaannya adanya di mana? Di mana? Di Singapura. Oh, berarti orang Indonesia ngajuinnya ke sana? Lah sekarang kebanyakan orang belum pernah lihat cek. Kalau orang yang Holy Land itu baik ngurusin visanya, ngurusin apanya, penerbangannya di Singapura. Nah, itulah makanya dari Jakartanya dia pakai Garuda ke Singapura. Di Singapurnya udah visa udah keluar. Makanya kan travel agent yang punya Holy Land ke Yerusalem ke Israel kebanyakan ngurusnya di Singapura. Sekalian pesawatnya langsung dari Singapura ke Tel Aviv. Dia nggak perlu kalau bisa sebenarnya punya kayak kemarin yang baru terbang itu kalau nggak salah Oman, tapi kayak Singapore Airlines kayaknya punya, kayak Pacific Jet punya deh Jakarta. Tapi kan dari Singapura, dari Jakarta dia harus ke Tokyo baru ke Tel Aviv transit. Kalau dari Singapura memang dia langsung direct. Makanya kita bicara kalau di internasional itu pasti mayoritas airline asing itu punya direct flight Singapura. Cek. Maksudnya kalau ke bagian-bagian Asia di sini dia lebih banyak turunnya di Singapura. Iya, mayoritas. Ya kan sekarang coba airline asing dari negara manapun pasti punya pesawat langsung ke Singapura. Yang ke Jakarta tuh paling berapa biji. Kuala Lumpur juga berapa bisa dihitung. Tapi kalau Singapura semua masuk. Karena Singapura itu pusat bisnis dan dia itu ya jujur aja kadang-kadang kan mungkin kalau Singapura itu tidak bermain di politis ya. Dia tidak mengenal politis atau apa, dia berarti bisnis. Kalau di Indonesia kan di negara Kuala Lumpur di Malaysia sama Indonesia kan masih ada unsur-unsur politisnya. Yang nggak ada hubungan diplomatik, airline itu nggak mau masuk situ. Ngapain orang udah visanya juga nggak bisa? Gitu loh. Karena itu tadi, kalau orang ke Singapura pasti bisnis, pasti, dan pusat bisnis dunia di Asia Tenggara Singapura. Makanya kalau mau cari airline yang nggak ada, makanya dulu kita di travel agent, kalau mau ada penerbangan yang aneh dan tidak ada di Indonesia, kita cek dari Singapura, pasti ada. Itu buka buku? Iya. Udah nggak bayar sistem ya? Belum ya? Tahun 8 kalau sekarang udah canggih. Kalau buka sistem udah kelihatan. Dari Singapura terbang harga, misalnya dari Singapura ke Tel Aviv berapa ada. Dulu nyari manual dan kita telepon kadang-kadang. Nah itulah makanya kadang-kadang makanya kan di penerbangan internasional tuh adanya namanya Star Alliance. Jadi ada namanya mereka buat grup saling sharing di situ. Ya kita kan jadi ngomong internasional nih. Ya jadi begini, kalau kita ngomong masalah tiketing, ya jadi sekarang tuh udah pakai sistem semua, ya. Orang mau tinggal sebut aja, tinggal ketik aja dia. Tapi ini gue bicara yang model ini ya, bukan model apa sih? Bukan model yang model menu ya. Rata-rata model masih komen line ya. Dia tinggal sebutin dari Jakarta mau ke mana misalnya, mau ke Israel misalnya. Itu langsung cepet keluar tuh. Nah, cuman masih ada juga, jadi begitu kita itu ada, kan ketahuan kan connecting route ini pakai apa kan maskapainya kan? Oh pakai A, B, C. Nah terkadang itu ada beberapa maskapai yang belum seperti tadi lo bilang, apa sih Allianz apa tuh? Allianz apa? Termasuk aliansi penerbangan belum anggota di situ. Belum anggota di situ. Jadi harus confirm ulang tuh manual seperti yang lo bilang tadi. Jadi meskipun pakai sistem, kalau dia belum kerjasama, anggota Star Alliance member lu masih kecil airline ya, lu telepon. Ya balik lagi itu. Masih nunggu nih. Masih belum apa sih soalnya? Koncek, iya. HK belum HK gitu. Iya, belum HK. Satu, kedua lu mau tahu harganya, dan kedua airline ada nggak kantornya di Indonesia? Nah, itu dia. Kalau nggak ada, lu mesti kirim telex, mesti kirim apa segala macam. Nah itu dia. Nah itu kalau dari sisi travel. Kalau dari sisi maskapai, itu antara maskapai satu dengan yang lain nanti akan saling tagih menagih tuh. Tergantung dia isunya dari mana. Isunya dari mana nih? Garuda misalnya. Garuda dia ambil Jakarta. Mana misalnya Jakarta Frankfurt, kebetulan udah masuk dalam member, udah isut aja. Nah perlakuan untuk maskapainya kan mau nggak mau dia harus terima, ya kan? Wah ini ada penumpang dari Garuda nih gitu, dan nanti masing-masing maskapai itu akan lagi ke Garuda, ya. Kalau dulu gue belajar sedikit tuh, masuk itu interline billing gitu kan, istilahnya kan. Jadi si maskapai satu, nanti ke sana. Nah itu dia yang gue bilang waktu itu. Jadi gini, kita sempat ngebahas dalam konten sebelumnya untuk tiket number. Tiket number itu kan ada standarnya kan. Dulu di maskapai yang satu itu ada bosnya, gue mau pakai nomor cantik gitu kan. Karena dia nggak paham gitu kan. Ternyata di situ kan ada airline code. Ya itu gunanya airline code.
data yang diterima ke maskapai, kayak dari sisi akunting kayak gue dulu ya, terima itu dalam bentuk form, dalam bentuk elektronik nih. Kalau fisik tiket kan enak kelihatan kan, oh ini punya Garuda nih. Masalahnya kita coba lihat nomor aja. Itu fungsinya 126. Nah, itu dia. Jadi ada. Tapi lu pernah nggak terima tiket depannya nolnya 3? Sering. Itu apa? Itu yang belum ini kalau menurut gue, yang belum tergabung apa sih? Belum. Bukan. Apa sih? Itu yang disebut dengan melalui IATA billing. Jadi itu tiket. Memang kalau domestik kan 000 gitu kan? Enggak, depannya kan kalau ada contohnya kita airline carrier, flag carrier Garuda. Garuda kan selalu dimulai dengan angka 126. Iya, 126. Ada tiket yang mulai depannya 0003. Enggak, maksud gua itu berlaku juga di yang di domestik nih, baru-baru awal terbang nih, misalnya gua sebutin lah, misalnya ada maskapai. Dia karena belum mungkin ya belum tergabung dalam itu, jadi tulisnya 000 nih, gitu nggak? Enggak, jadi gini. Gimana? Gini. Makanya ini kembali lagi menyangkut ke di mana karir gue masuk pertama kali ke domestik. Di pesawat airline yang pertama kali terbang, gue masuk di domestik tahun 92 deh, 92 mulainya. Itu Simpati. Itu adalah airline domestik yang pertama yang mengikuti interline agreement. Sama maskapai mana? Dulu itu ada timnya. Dulu di tim kita tuh ada orang bekas, adalah senior kita dulu. Dulu kita kerjasama mungkin dengan Eva Air, dengan Saudia, dengan KLM, dengan Tagi-menagi biasa tuh. Tagi-menagi biasa. Iya. Dan itu makanya dulu gue sempat ikut itu kalau mereka meeting dengan airline asing. Jadi pernah dulu kita yang paling, karena gue juga pernah jadi semacam, gue kan pernah jadi sales manager di satu daerah, di mana anak-anak buah gue tuh selalu nanya waktu itu, anak terutama di bandara, Pak ini ada datang penumpang bawa tiket internasional, tapi udah di dalamnya ada rute Simpati Pak, balik papan Jakarta, dari Jakarta dia langsung terbang ke Amsterdam, tapi dalam domestik. Terima nggak Pak tiketnya? Terima. Dan tiketnya itu adalah, kalau dulu kan masih, karena waktu tahun 90 kan masih kertas, paper, masih ada per lembar, ambil flight kuponnya. Nah itu yang kepada gue dikumpulin, nanti ditagih. Gue juga pernah ngalamin dulu nih. Dulu di AWR ya, itu pernah kerjasama sama Korean Air. Sama pertanyaan gitu juga. Waktu di bandara, Pak ini ada tiket ini gitu kan, terima apa enggak gitu. Tapi kan kita jauh-jauh hari udah di briefingin kan, bahwa mulai bulan depan kita kerjasama sama Korea. Jadi jangan heran gitu nanti tiba-tiba ada orang Korea naik pesawat kita gitu kan, gitu. Nah itu masalah di situlah makanya. Berarti gini Mi, gue bisa simpulin Mi, ya. Gue jujur aja ya, gue jujur ya. Gue sama Helmi ini setiap ke travel agent yang gajah-gajah atau yang buram sekalipun, itu banyak yang kenal Helmi. Ya, jadi gue pikir, pernah tahu. Iya, tapi banyak nih, bener nih, sama Pak Helmi nggak. Dan itu Pak Helmi ini bukan hanya jago kandang loh, bukan hanya di Jakarta loh, beneran. Gue bukan muji-muji lo Mi, tapi ini apa adanya gitu. Gue ke Pekanbaru ngobrol-ngobrol, kenapa Helmi nggak, gitu kan. Nah, jadi gue bisa simpulin nih gitu. Kalau menurut gue, begitu lo masuk maskapai, lo memang udah ada basic dari tiketing. Travel agent, bener nggak? Karena buat gue tuh tiketing itu semacam kayak apa ya? Semacam kayak pintu gerbang, ngerti nggak lo? Ya kan? Kawat candra di muka. Itu dia kawat candra di muka. Barang siapa lo bisa nguasain ilmu tiketing, seharusnya meremeh tuh ke maskapai itu. Itu dulu, sekarang nggak perlu. Masih perlu lah. Sekarang gini, ada 10 orang antri, nggak paham. Ada 1 orang masuk, 1 orang ini diambil. Gini, kalau gue ini Dang ya, gue kasih tahu ya. Ibaratnya, lu di travel agent tuh kayak lu di Indomaret. Semua ada. Lu datang, Pak, saya nyari minuman mineral. Pak, saya nyari roti. Pak, saya nyari sampo. Pak, saya nyari tisu. Nyari obat nyamuk. Korek kuping. Ada. Lu masih jawab ada. Bagaimana caranya lu bisa jawab ada? Kalau di airlines, di maskapai itu sama aja kayak masuk ke toko roti atau toko es krim satu produk. Datang ke situ orang udah tahu cuma mau beli. Misalnya, ke ini deh contohnya Garuda lah. Burger King. Kita mau makan restoran. Kalau orang masuk Indomaret, semua ada. Lu kalau begitu customer masuk, si staff itu harus sudah siap akan ditanya, Pak saya mau beli burger ada nggak? Ada. Pak mau beli risol nggak? Ada. Terus korek kuping ada, obat nyamuk ada.
Tapi kalau begitu lo misalnya masuk ke burger, ke counter Burger King atau McDonald, lo pasti yang mau beli, saya mau beli burger, mau beli kentang. Nyamuk nggak ada. Lah iya, nggak mungkin. Oh, gitu. Nggak mungkin nanya obat nyamuk. Dia pasti nanya, dan dia nggak mungkin nanya ada korek kuping. Pasti nanya cuma burger, kentang, sama ayam. Karena udah tulisan ini restoran burger, restoran kentang, restoran ayam. Iya. Kayak Kentucky. Lu berarti ke Kentucky nggak mungkin lu cari korek kuping, apa obat nyamuk. Tapi kalau masuk ke Indomaret, lu masuk, lu pasti nyari bisa ada ini nggak sosis panggang, ada burger nggak ada. Walaupun dia misalnya bentuknya tidak seperti itu, ada di packing, ada burger aja pak. Korek itu korek Mau kuping cari ada. kasur pun ada. Nah, itu. Jadi gini, Tapi kan apa beda, apa ininya maksudnya? Itu kan tiketing orang zaman dulu. Enggak, Ngerti semua. sekarang pun begitu. harus lah. Jadi Iyalah. maksud gue di sini adalah kalau lu sudah hatam atau udah lama di travel, lu tuh masuk ke maskapai bukan kita nganggap ramah, memang beda, tapi minimal lu sudah ada modal yang ini. Karena apa? Di travel orang begitu duduk di counter nih kayak zaman gue tahun 80. Jadi gini, intinya gua kasih tau deh, intinya gini. Kayak kiper, lu udah siap terima serangan apapun. Iya, intinya gini, lo kalau di travel segala macam beribu pertanyaan tuh lo harus siap jawab. Cuman kalau di maskapai hanya maskapai itu aja yang ditanya. Paling masalahnya Pak, nanti ininya gimana gitu. Ya misalnya begitu, contohnya. Iya. Contohnya kayak misalnya begitu. Ya kan lu datang ke travel, Pak, saya mau pesan hotel. Pak, saya mau pesan kapal pesiar. Pak, saya mau sewa bis. Orang dia kita tadi berharap, wah dia mau beli tiket. Begitu datang dia ngomongnya hotel. Wah, begitu datang lagi tamu, wah ini pasti dia mau nyari hotel. Nggak pesan mobil, rental. Jadi kan disitulah makanya lu harus siap. Ibaratnya makanya kalau udah duduk di counter travel agent, tahu kalau tahun 80-an ya, lu mental lu harus sudah siap mental tempur. Udah siap tuh begitu datang nih orang udah nggak tahu mau minta apa di kepalanya aja, kita udah siap aja. Yang paling gampang, paling senang kalau jujur aja ya, gue dulu waktu masih baru-baru kerja, Pak mau beli tiket ke Denpasar, udah merem gua, udah cincai. Ataupun nggak usah hotel, ke Padang. Enggak, gua mau ke London, dari sana gua mau nyambung naik kereta. Nah, kereta gua mau udah tuh kelayang tuh. Iya. Saya di sana kan dulu ada namanya Ural Travel Pass, ada Train Pass, ada apa pass yang di Eropa tuh. Belum lagi pas saya di kota ini saya mau sewa mobil pakai Hertz atau pakai penyewaan mobil yang internasional tuh Hertz atau apa gitu. Lu puyeng lu nyari mati loh, udah nyariin tiket pesawat, udah nyari terus saya hotelnya kalau saya juga hotel. Begitu pesawatnya ini lagi nih. Gua mau ini dulu dong. 3 hari di apa sih? Gue mau stay dulu 3 hari. Iya. Kemudian gue 3 hari. Udah gitu, gue juga mau ke objek wisata situ, mau masuk. Misalnya di situ ada apa? Ada Disneyland. Gue minta beli tiket juga deh, tiket masuk Disneyland. Udah loh, pala loh. Bayangin berapa dia minta. Itemnya berapa? Lu catat aja udah puyeng loh. Sama lagi, sama istri saya. Anak saya ini yang satu umur sekian. Itu pengalaman dan itu 20-30 tahun yang lalu. Jadi nggak heran ya. Jadi kalau orang basicnya dari tiketing, ya, apalagi udah pegang internasional, masuk ke maskapai itu seharusnya relatif lebih, seharusnya lebih gampang seharusnya ya. Iya, karena seperti lo bilang tadi, begitu dia masuk maskapai ya, cuman dia aja yang tanya, Pak mau ke Surabaya, ayo udah itu aja deh. Tuh Pak, paling tanggal. Nah, berubah tanggal gitu aja. Refund. Nah, itu aja. Udah itu aja, urusannya cuma itu aja. Oke, sip. Oke, ini produk dari Tinter Bumi. Menurut lu gimana nih? Wah, bagus banget, luar biasa. Halus ya, Mi? Halus ya. Bahan juga bagus ya, enak. Gambarnya juga lebih cerah. Cerah ya. Dan kedua nggak ada model begini. Dan kita bisa custom. Iya, bisa custom. Oke. Printernya mana printernya? Lihatin dulu dong.
Oke. Mantap, oke. Thank you.